Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Fernandi, NPM 21700651685, Program Studi Sistem Informasi, Mata Kuliah Komunikasi Data Jaringan. Saya ingin menjawab soal ujian tengah semester. Yang pertama adalah nomor 1. Pertanyaannya, komunikasi data tidak dapat dilepaskan dari jaringan komputer. Buatlah uraian yang menjelaskan keterkaitan keduanya. Nah, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat. Nah, bisa antara komputer dengan komputer, atau komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatannya atau peralatan dengan peralatannya. Nah, jadi hubungan ini berkembang dan akhirnya melibatkan penerima lainnya atau pemancar. Maka terbentuklah sebuah jaringan komunikasi data. Selanjutnya nomor 2. Soalnya jelaskan serta beri contoh transmisi data simple line, half duplex, full duplex. Jadi transmisi simple adalah transmisi data di mana data hanya mengalir dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Nah, contohnya adalah radio. Nah, sedangkan transmisi duplex adalah transmisi di mana data dapat mengalir dalam dua arah nih. Contohnya adalah SMS. Yang ketiga adalah full duplex, di mana transmisi ini dapat mengalir dalam dua arah pada jalur yang sama secara bersamaan. Contohnya adalah telepon. Yang ketiga, soalnya adalah jelaskan karakteristik lapisan OSI serta protokol dalam lapisan OSI. Nah, OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Nah, ada application layer. Application layer ini adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna. Ada presentation layer di mana berfungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Ada session layer. Nah, dia ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah koneksi agar dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Ada namanya transport layer, berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data. Ada namanya network layer, tugasnya adalah membuat paket yang berisi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan. Nah, ada data link layer. Data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dan dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Ada physical layer. Dalam model ini adalah model OSI layer yang terakhir dan paling utama. Selanjutnya adalah nomor 4, soalnya adalah jelaskan perbedaan antara circuit switching dengan packet switching. Nah, circuit switching ini adalah jenis protokol jaringan di mana saluran khusus dibuat antara dua titik akhir dalam jaringan selama durasi transmisi. Nah, packet switching adalah tanpa koneksi, yang berarti data ditransmisikan ke unit kecil yang disebut paket. Nah, dan rute dinamis ini dibuat untuk setiap paketnya. Ada namanya pendekatan. Dalam switching circuit ujung ke ujung dibuat antara sumber dan tujuan menggunakan protokol pensinyalan khusus. Nah, ada lagi 3, fleksibilitas. Dalam paket switching ini, komunikasi data dipecah menjadi paket-paket kecil. Ya, dalam setiap paket membawa informasi yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Ada route path, di mana di jaringan sirkuit switched, semua data melewati sirkuit yang sama dan setiap unit data memiliki akses yang tunggal.
ada pengolahan data. Dalam switching circuit, jalur transmisi ditentukan sebelum pemrosesan data. Dimulai dan sistem memutuskan jalur mana yang akan diikuti. Yang keenam adalah aplikasi. Ada di paket switching adalah metode yang lebih efisien dan dalam transmisi data. Sedangkan circuit switching adalah alternatif yang jauh lebih baik untuk transmisi suara. Demikianlah jawaban ujian tengah semester dari saya, Muhammad Ryan Fernandi, NPM 21700651685, program studi sistem informasi, mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.